Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Death, terus 2 pedang, Queen of Cups, oke, The Hermit, 6 pedang, 5 koin, King of Cups, Ace of Cups, dan kartu 4 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi sekitar bulan Mei kemarin memang ada perubahan besar Capricorn yang pernah kamu lakukan gitu ya dalam kehidupan kalian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin ada yang lagi siap ya untuk melakukan perubahan dalam keluarga, mungkin perubahan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi kira-kira perubahan apa nih yang pernah kamu lakukan ya sekitar bulan Mei kemarin, kartu Death. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan unsur keraguan-raguan. Jadi sepertinya ya untuk bulan Mei kemarin memang ada yang pernah mengalami keraguan-raguan kecil dalam dirimu gitu. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi ragu-ragu sekali gitu. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mengejar target ya. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis Capricorn ya. Di bawahnya lihat ada kartu Queen of Cups, si Ratu Cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang intuisimu lagi bagus banget. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira keputusan apa nih yang pernah kamu perbuat Capricorn sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya The Hermit, 6 pedang, dan 5 koin. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, kartu The Hermit melambangkan proses analisa mendalam. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada suatu hal yang perlu untuk dipikirkan lebih dalam lagi, dianalisa kembali ya sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam, jangan buru-buru intinya ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dianalisa kembali Capricorn ya. Misalnya mungkin ada yang lagi meninjau ulang kondisi keluarga, meninjau ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini sebelum mengambil langkah dan keputusan tentunya ya, The Hermit. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 pedang. Jadi untuk bulan Juni memang hatimu cukup tenang kok Capricorn ya, mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan ya, mampu berpikir tenang untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 koin. Yang melambangkan unsur kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini. Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, mungkin masalah dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih semangat di sini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Juni tentunya. Kartunya King of Cups, Ace of Cups, dan 4 cawan ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi ceritanya sekitar 2 bulan ke depan hati dan pikiranmu akan terasa lebih tenang dan terkendali gitu ya. Jadi ada ketenangan pikiran di sini selama 2 bulan ke depan ya. Misalnya mungkin mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi seseorang ya, mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan, untuk mengejar tujuan yang kamu miliki. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu Capricorn ya, King of Cups. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups. Jadi mungkin ada juga yang lagi belajar untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan sekitar 2 bulan ke depan ya, Ace of Cups. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya untuk 2 bulan ke depan memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini. Jadi barangkali mungkin ada yang pernah mengalami ketidakpuasan ya dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini, dan semuanya itu perlu diselesaikan selama 2 bulan ke depan sambil apa? Sambil mencari solusi yang terbaik nantinya. Jadi coba untuk lebih semangat Capricorn ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Ace of Cups. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang ada perubahan besar yang pernah kamu lakukan sambil apa? Sambil mempergunakan intuisimu di sini. Ace of Cups. Jadi kira-kira perubahan apa nih? Ya, kartu Death yang pernah kamu lakukan sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada perjuangan besar yang pernah kamu lakukan ya, mencoba untuk terus bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget. Memang namun ada suatu hal yang masih kamu pertahankan, kamu perjuangkan Capricorn. Namun hati-hati, di sini ada kartu 2 pedang. Jadi mungkin ada sedikit keraguan-raguan di sini untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan target masing-masing. Ya, jadi coba untuk lebih optimis ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan ya. Jadi memang ada sebuah perubahan besar yang pernah kamu lakukan sambil lebih mempergunakan intuisimu ya. Queen of Cups. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu Ace of Wands. Jadi ceritanya memang ada gairah baru, semangat baru nih untuk terus melangkah maju ke depan sambil apa? Sambil berpikir lebih dalam tentunya. The Hermit. Jadi semangatmu pulih kembali di sini Capricorn ya untuk bulan Juni. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya, semangat untuk mengejar target dan lain-lain. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 cawan. Jadi hati-hati ya untuk bulan Juni. Memang ada yang lagi merasa kurang percaya diri di sini ya, kurang pede gitu. 5 cawan, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar tujuan. Namun semuanya itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang cukup tenang kali ini. 6 pedang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Cups, si ratu cawan ya. Jadi intuisimu lagi bagus ya. Jadi gunakan intuisimu untuk mencari solusi untuk memecahkan sumber kekurangan tadi 5 koin ya selama bulan Juni nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu 8 koin ya, yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ceritanya memang ada bentuk kerja keras besar yang masih akan kamu lakukan untuk mengejar tujuan sambil apa? Sambil berpikir lebih tenang tadi, King of Cups. Jadi kira-kira target apa nih yang akan kamu kejar untuk 2 bulan ke depan Capricorn ya? 8 koin. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi sepertinya ya untuk 2 bulan ke depan ada pertimbangan mendalam yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi silakan gunakan intuisimu di sini Ace of Cups untuk mempertimbangkan keputusan yang terbaik nantinya ya, 2 koin. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 10 koin yang jadi ceritanya untuk 2 bulan ke depan pikiranmu masih fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, mungkin lagi mencoba untuk menciptakan kestabilan jangka panjang yang berkaitan dengan segi keluarga dan keuangan ya. Sambil apa? Sambil menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi 4 cawan ya selama 2 bulan yang akan datang. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.